Ya pemirsa, gunungan limbah cangkang kerang mencemari lingkungan di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan limbah tersebut ternyata tak hanya menimbulkan masalah pencemaran, tapi juga pendangkalan, terutama di wilayah pesisir. Limbah kulit kerang di Jalan Kalibaru Barat ini kemudian menjadi persoalan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Ketinggian limbah kulit kerang di pinggir pantai Jalan Kalibaru bahkan sudah cukup tinggi loh, mencapai 5 meter. Jadi warga berdalih tidak ada tempat lain untuk membuang limbah cangkang kerang. Menggunungnya limbah cangkang kerang dikhawatirkan akan berdampak pada ekosistem laut dan juga tentunya aktivitas masyarakat di sana ya. Penanganan yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di pesisir tersebut. Dan untuk memantau langsung bagaimana kondisi terkini di lokasi, sudah ada rekan Crescentia Kinanti di sana. Kinan, bagaimana kondisi terkini di sana dan seberapa parah aktivitas warga terganggu akibat gunungan sampah ini? Ya baik, selamat pagi Reza, Maria dan juga pemirsa. Beginilah kondisi terkini di Cilincing Kalibaru, di mana ini tempat saya mengabarkan saat ini, yakni merupakan tumpukan dari limbah sampah atau limbah kerang atau kulit dari kerang hijau itu sendiri. Jika dapat kami gambarkan, di sini sekitar 5 meter tingginya tumpukan dari sampah atau sampah dari kulit kerang itu sendiri. Di mana ini dapat Anda saksikan, beginilah kondisi tumpukan dari kerang hijau ini sendiri yang sudah tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Kemudian sampah-sampah ini merupakan limbah dari para nelayan yang setiap harinya ini mengelola atau menangkap kerang dari laut, kemudian akan dibawa ke daratan, kemudian nanti dikelola seperti dimasak dan kemudian sampahnya akan dibuang ke sini. Berdasarkan kesaksian atau pernyataan warga, ini cukup terganggu dengan adanya limbah-limbah atau sampah dari kulit kerang ini karena mengganggu penciuman dan juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, di sini dapat Anda saksikan kira-kira seperti ini gambaran dari tumpukan sampah kerang itu sendiri yang kurang lebih setinggi 5 meter. Dan sebenarnya sebelumnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengatasi tumpukan sampah ini, mulai dari menyediakan wadah untuk membuang sampah-sampah kulit kerang ini. Namun berdasarkan kesaksian dari warga sendiri, ini juga belum bisa mengatasi tumpukan sampah kerang ini sendiri. Reza, Maria dan juga pemirsa, jika dapat saya tunjukkan kepada Anda, beginilah kira-kira bentuk dari sampah cangkang dari kerang hijau itu sendiri yang menggunung kurang lebih 5 meter di pesisir Tanggul ini. Kemudian Reza, Maria dan juga pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang atau menanyakan langsung kepada nelayan di sini bagaimana sih dari warga sendiri melihat tumpukan kerang yang ada di sini dan belum teratasi. Selamat pagi Bapak. Ya, Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait dengan tumpukan sampah ini, bagaimana sih Pak sehari-harinya dari nelayan sendiri itu bekerja di sini? Ya kalau buat sehari-harinya sih, ya bagaimana? Kalau dibilang sulit juga enggak, ya nyaman-nyaman aja lah. Ya cuman ya istilahnya namanya lokasinya kayak gini, terus rivernya udah usahanya kayak gini, ya mau nggak mau. Ya kan namanya kita udah lokasinya adanya di pinggir laut, ya kita harus dibawanya ke pinggir laut. Ya. Berarti untuk tumpukannya sendiri Pak, mengganggu nggak sih Pak dari warga sekitar sini? Ya jelas sih nggak mengganggu, nggak mengganggu, bahkan juga ada gunanya, ada manfaatnya seperti kayak tuh yang buat mengetuk perahu, buat akses nelayan-nelayan juga, nelayan warga sini ya, buat masyarakat sini juga. Kalau buat apa-apa itu kan enak ada lokasi gitu. Berarti ini kira-kira sudah berapa lama Pak ini ada tumpukan kulit kerang seperti ini? Ya kalau menurut lama sudah lama banget, bahkan juga udah bertahun-tahun. Cuman kalau ada musim, ada gelombang apa, dia kadang-kadang suka ketarik sama gelombang. Ntar dia turun sendiri, kadang-kadang.
Berarti sebelumnya dari pemerintah apakah sudah pernah memberikan solusi Pak untuk sampah-sampah ini? Ya, kalau buat pemerintah sih, ya sebenarnya sih kalau buat pemerintah sih memang dia mau ngasih solusi buat wadat apa sampah-sampah kulit kerang nih. Cuma ya namanya akses orang sini memang udah nggak bisa nampung, ya tetap nggak bisa nampung gitu. Sebelumnya kan pemerintah sudah menyiapkan wadah Pak untuk tempat menaruh limbah ini. Itu kira-kira berhasil apa bagaimana Pak? Yang jelas mah dia kayaknya nggak nampung. Iya pernah ada dikasih wadah, katanya ntar kalau udah penuh baru mau diangkut. Nyatanya sekarang enggak. Ya begini-gini aja udah. Ya makanya saya juga berharap pemerintah ya kalau memang mau membantu untuk masalah ini ya itu sih monggo-monggo aja, silakan aja. Ya biar pencemaran lingkungannya bagus kan gitu. Ya artinya kalau semua juga masyarakat, pemerintah juga pengennya kan bagus semua. Masyarakat bagus, pemerintah juga apalagi kan gitu. Berarti setelah kan pemerintah memberikan beberapa solusi nih Pak. Yang pertama ada menyediakan wadah, dan itu tidak menjadi solusi ya, akhirnya masih menumpuk. Nah kemudian pemerintah juga menyiapkan tempat untuk mengelola limbah itu sendiri. Itu kira-kira gimana Pak? Ya kayaknya situ belum ada penemuan. Ya belum ada penemuan kalau untuk ke situ. Ya kalau mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah ya itulah yang tadi saya katakan. Ya silakan aja. Ya kalau untuk begitu kayaknya belum ada penemuan karena posisinya basarnya kalau kita masyarakat kan apa ya, di mana tempat yang kosong ya harus ditempati gitu. Entah ditempatin apa ya kan, seperti macam kayak buat pengedokan perahu kan, ini kan bisa digunain kan, bisa istilah sementara orang buat ngituin bambu apa ya, istilahnya buat peralatan untuk pengelola kerang hijau itu ya biar ya pokoknya nggak susah lah gitu, jadi nyaman aja gitu, udah gitu aja udah. Terima kasih Pak, berarti berharap pemerintah lebih mencarikan solusi lagi untuk tumpukan-tumpukan kerang hijau ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak, semoga dapat diberikan solusi. Ya baik, Maria, Reza dan juga pemirsa, tadi pernyataan dari salah seorang nelayan di sini. Memang pemerintah sudah pernah memberikan beberapa solusi, yakni mulai dari menyediakan wadah, kemudian menyediakan tempat untuk mengelola. Namun banyaknya sampah yang dihasilkan setiap harinya yang kurang lebih bisa mencapai 1,5 ton hingga 2 ton ini tidak bisa menampung banyaknya sampah ini, dan tentunya kita berharap pemerintah bisa mencarikan solusi untuk sampah-sampah kulit kerang ini. Demikian Reza, Maria, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kinan melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara.